Tapi nanti kami juga akan coba sosialisasikan ke publik secara reguler Pak, gimana kondisi kita. Cuman tadi betul 6,8, tapi kan nanti ada aksi-aksi tambahan untuk mengendalikan itu lebih jauh. Sehingga kita dengan 6,8 itu nggak ngapa-ngapain tuh yang lain belanjanya. Nanti kita adjust supaya minimum bisa kendalikan dan kita maintain yang lain juga, kita boost pendapat dari beberapa sektor termasuk komoditas, karena kan ternaik. Dari situ sudah kita hitung berapa ininya dan kita kendalikan di defisitnya 2,92% dengan exercise yang ada sekarang, dengan anggaran yang sekarang tanpa menambah, tanpa menggunakan SAL. Belum menggunakan SAL itu. Jadi masih aman Pak. Tapi kita ada pengendalian, misalnya anggaran-anggaran yang nggak jelas kita potong lagi Pak. Yang nggak penting-penting kita kurangin gitu. Jadi tadinya gini, kita minta, ada merapat di Kemenko Perekonomian dengan target seperti itu, kita minta kementerian dan lembaga mengusulkan lah, Anda mau dipotong berapa, apa yang dipotong. Jadi kita approach-nya bottom up tadinya. Tapi begitu mendengar satu persatu, mereka bukan motong, malah nambah Pak, nggak kira-kira namanya. Jadi kita putuskan, ya udah saya potong dari saya, nanti Anda adjust kalau ada yang kesulitan kasih tahu saya gitu. Jadi approach-nya seperti itu sekarang dan sudah dilakukan. Itu Pak. Nanti transparansi ya, emang kita nggak pernah umumkan exercise itu ke publik ya. Saya pikir saya belum ada perintah Pak waktu itu, jadi lain kali saya akan umumkan ke publik ya. Oke, terima kasih Pak masukannya. Oke, kita lanjut untuk realisasi pendapatan negara triwulan pertama tahun 2026. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang kami hormati, setelah memaparkan perkembangan ekonomi dan kinerja makro fiskal, paparan kami akan melanjutkan dengan kinerja pendapatan negara triwulan 1 2026 yang meliputi penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya sepanjang triwulan 1 2026. Next. Kinerja penerimaan pajak triwulan 1 2026 secara keseluruhan tumbuh kuat, baik dari sisi bruto maupun neto, dengan realisasi bulanan yang konsisten meningkat, serta meningkat sejak awal tahun. Hal ini mencerminkan juga perbaikan aktivitas ekonomi, serta semakin efektifnya implementasi core tax. Jadi kenaikan pajak itu inline atau mengkonfirmasi bahwa ekonomi betul-betul sedang mengalami perbaikan. Penerimaan pajak bruto neto tumbuh kuat mencapai 20,7% dan secara bruto tumbuh sebesar 9,9%. Hal ini menunjukkan kualitas penerimaan pajak konsisten, membaik, dan basis pajak yang lebih solid. Kalau tahun lalu negatif kalau nggak salah ya. Pertumbuhan ini ditopang terutama oleh PPN dan PPNBM yang tumbuh selaras dengan aktivitas ekonomi serta semakin baiknya implementasi core tax. Kalau kita lihat di situ, PPN dan PPNBM-nya tumbuhnya 57,7%. Artinya memang aktivitas ekonominya amat lebih sibuk dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. PPH orang pribadi dan PPH 21 tumbuhnya 15,8%. Jadi ini suatu hal yang menunjukkan bahwa memang ada perbaikan di perekonomian kita. Dan juga kerja orang pajak lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau waktu saya laporkan ini ke Pak Presiden, ini Januari Februari tumbuhnya sempat 30%. Waktu saya laporkan ke Bapak Presiden, komentar dia, wah udah pada takut ya. Jadi orang pajak takut, nyeleweng, masyarakat juga sepertinya lebih disiplin. Jadi ini arah yang baik dari upaya kita untuk meningkatkan kredibilitas pengumpulan pajak kita. Next. Dari sisi sektoral, mayoritas sektor utama dengan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak mencatatkan pertumbuhan yang solid pada triwulan 1 2026. Sektor industri pengolahan menunjukkan kinerja yang sangat kuat dengan tumbuh double digit, tumbuhnya itu 11%, 11,5%. Padahal tahun lalu itu mengalami kontraksi sebesar minus 25,7%.
Ini didorong oleh subsektor pengolahan tembakau dan industri kimia lainnya karena adanya penjualan lini bisnis. Pada dasarnya memang ada perbaikan ya. Demikian pula dengan sektor perdagangan yang tumbuh double digit itu, tumbuhnya sektor perdagangan itu 59,9%. Padahal tahun lalu triwulan yang sama minus 33,0%. Jadi memang ada perbaikan yang signifikan di aktivitas perekonomian ya. Sektor keuangan dan asuransi turut mencatat pertumbuhan yang baik walaupun agak turun sedikit, tapi di data terakhir masih positif 7,6%, tahun lalu kontraksi 7,9%. Ini sejalan dengan meningkatnya intermediasi keuangan dan aktivitas ekonomi secara umum. Next. Penerimaan kepabianan dan cukai hingga Maret 2026 menunjukkan capaian yang cukup, mencapai 67,9% atau 20,2% dari target APBN. Penerimaan cukai sebagai komponen terbesar mengalami penurunan yang terutama dipengaruhi oleh penurunan produksi pada akhir tahun 2025 dan pemanfaatan fasilitas penundaan pembayaran cukai. Sebaliknya, bea masuk masih mencatatkan pertumbuhan positif didorong oleh peningkatan nilai impor dan pergerakan nilai tukar rupiah. Kalau kita lihat kan ini masih year on year turun Pak? Masih negatif, tapi 12,6. Mungkin Pak Dirjen bisa menjelaskan prospek kedepannya seperti apa dan perkembangan beberapa minggu terakhir seperti apa untuk cukai. Baik, terima kasih anggota Dewan. Izin menyampaikan bahwa untuk kedepannya dengan prospek kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bea Cukai, bahwa kedepannya akan terjadi peningkatan penerimaan. Ini bisa terlihat dari grafik yang ada di Bea Cukai, bahwa yang tadinya awal tahun sekitar 14%, sampai dengan saat ini cukai sudah mengalami pertumbuhan menjadi sekitar 5,7%. Jadi sudah ada perbaikan dalam hal penerimaan cukai. Demikian juga dengan penerimaan bea masuk. Penerimaan bea masuk sampai dengan saat ini sudah tergambarkan sekitar 4,7. Ulangi, 4,9% terjadi peningkatan. Sehingga dengan perbaikan-perbaikan sistem yang dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai, diharapkan sampai dengan akhir tahun akan mencapai prospek yang cukup positif. Untuk bea keluar, ini kendalanya adalah terjadinya penurunan harga komoditas yang pada akhir tahun ataupun tahun lalu, terutama pada CPO, terjadi peningkatan harga. Pada akhir tahun terjadi penurunan, sehingga untuk sampai dengan triwulan 3 masih terjadi kontraksi sekitar 38%. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Dirjen. Tapi kalau untuk harga komoditas kan cenderung naik, jadi income-nya juga akan naik juga dari bulan-bulan mendatang. Yang jelas cukai pertumbuhannya, bea dan cukai pertumbuhannya amat baik, arti sinyalnya sudah ada bahwa kita akan membaik ke depan. Jadi ini harusnya akan positif, bisa bertahap pelan-pelan. Next. Untuk memastikan keberlanjutan kinerja kepabianan dan cukai, sekaligus melindungi masyarakat dan melindungi daya saing industri dalam negeri, pengawasan di bidang kepabianan dan cukai terus diperkuat. Pemerintah secara konsisten meningkatkan pengawasan terhadap arus barang lintas batas dan memperkuat penindakan atas berbagai pelanggaran kepabianan dan cukai. Penindakan terhadap peredaran rokok ilegal meningkat secara signifikan. Jumlah barang bukti ilegal yang berhasil diamankan juga meningkat tajam dengan hasil ultimum remedium mengalami penurunan. Di sisi lain, penindakan terhadap peredaran narkotika dan upaya pencegahan, penguatan sistem pengawasan, serta sinergi dan kerjasama juga semakin solid antar instansi terkait. Kalau kita lihat kemarin jumlah barang kita lihat ya,
rokok ilegal tahun lalu 254 juta, tahun ini 422 juta, itu menaik, atau triwulan lalu ya, itu meningkat 66,4%. Jadi cukup berhasil lah kita, ada peningkatan yang signifikan lah untuk rokok ilegal, walaupun ini masih belum sempurna dan akan kita perbaiki terus ke depan. Selanjutnya, next. Kinerja penerimaan negara bukan pajak triwulan 1 2026 masih on track, menunjukkan capaian yang baik sebesar 112,1 triliun atau 24,4% dari target APBN. Realisasi PNBP hingga 31 Maret 2026 masih terkontraksi sebesar 3%. Ini dampak penurunan harga di awal tahun dan belum optimalnya lifting minyak bumi, serta tidak berulangnya setoran dividen BUMN yang dipindahkan ke Danantara. Apabila kekayaan negara dipisahkan tidak diperhitungkan, maka PNBP tumbuh 7% secara year on year. PNBP dari sumber daya alam non-migas menunjukkan pertumbuhan yang positif, didorong oleh kenaikan harga komoditas. PNBP dari kementerian dan lembaga juga tumbuh, terutama berasal dari peningkatan volume layanan dan penegakan hukum. Selain itu, pendapatan Badan Layanan Umum tumbuh signifikan antara lain karena peningkatan tarif pungutan ekspor atas komoditas kelapa sawit dan produk turunannya. Next. Kinerja PNBP dari sumber daya alam menunjukkan dinamika yang beragam pada awal tahun 2026 ini. Pendapatan dari sektor migas mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh karena penurunan ICP dan penurunan kebijakan atas split bagi hasil. Ini sebelum harga naik ya, utamanya dampaknya. Di sisi lain, pendapatan dari sumber daya alam non-migas mencatatkan pertumbuhan yang positif. Peningkatan ini terutama ditopang oleh peningkatan harga komoditas mineral antara lain emas, tembaga, dan nikel. Next. Sementara itu, kinerja PNBP dari komponen lainnya menunjukkan perkembangan yang cukup beragam. Pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan mengalami penurunan, terutama dipengaruhi pengalihan pengolahan dividen BUMN ke Danantara. Kinerja PNBP yang dikelola kementerian dan lembaga justru menunjukkan peningkatan. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan volume layanan serta bertambahnya pendapatan dari penegakan hukum atau Satgas penerbitan kawasan hutan. Demikian juga dengan pendapatan Badan Layanan Umum yang mencatatkan pertumbuhan yang kuat. Kinerja positif ini terutama bersumber dari kenaikan tarif pungutan ekspor atas komoditas kelapa sawit dan produk turunannya. Berikutnya, next. Bapak pimpinan dan anggota Komisi 11 yang kami hormati, sebagai penutup, izinkanlah kami menyampaikan berbagai upaya yang kami laksanakan untuk mengoptimalkan pendapatan negara. Next. Untuk mengoptimalkan pendapatan negara, pemerintah senantiasa menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan dan keberlanjutan iklim investasi. Pendekatan ini dirancang agar optimalisasi pendapatan tidak bersifat jangka pendek semata, tetapi mampu memperkuat basis penerimaan negara secara struktural. Upaya optimalisasi penerimaan pajak ditempuh melalui kita meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh dan terintegrasi. Upaya ini tidak hanya dilakukan melalui penguatan pengawasan, tetapi juga melalui pemberian insentif perpajakan yang terukur dan terarah. Pemerintah terus memperkuat regulasi perpajakan agar lebih berkeadilan dan memberikan kepastian hukum sehingga menciptakan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Kita juga memperkuat penagihan piutang pajak melalui mekanisme yang lebih efektif, disertai dengan perbaikan tata kelola dan manajemen restitusi yang lebih baik dan akuntabel. Seluruh langkah tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa penerimaan yang diperoleh mencerminkan potensi ekonomi yang sesungguhnya. Di bidang kepabeanan dan cukai, optimalisasi penerimaan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan sinergi, implementasi trade AI,
menjadi instrumen penting untuk mendeteksi praktek under invoicing serta peredaran barang kena cukai ilegal. Peningkatan kerjasama dan pertukaran data dengan instansi terkait serta aparat penegak hukum sehingga pengawasan terhadap arus barang dan potensi pelanggaran dapat dilakukan secara lebih efektif. Kemudian kita juga melakukan optimalisasi peran satuan tugas khusus dalam pemberantasan penyelundupan dan keberadaan BKC ilegal terus didorong guna melindungi masyarakat dan industri dalam negeri sekaligus menjaga penerimaan negara. Jadi untuk instansi pajak dan bea cukai kita sudah lakukan reorganisasi besar-besaran di mana hampir semua pimpinannya diputar. Kecuali dirjennya belum ya. Tapi yang paling penting adalah kita memberikan pengertian kepada para pegawai pajak dan bea cukai bahwa kalau mereka melakukan kesalahan, bukan kesalahan ya, melakukan tindakan yang tidak baik, mereka tidak kebal hukum. Ini yang paling penting yang merubah nuansa di pajak dan bea cukai saya pikir, karena mungkin 10-20 tahun terakhir mereka dilindungi dalam pengertian kalau ada kesalahan, Kejaksaan Agung nggak bisa masuk, polisi nggak bisa masuk. Jadi ini perubahan yang signifikan dari approach kami sekarang ke pajak dan bea cukai supaya mereka bisa betul-betul memperbaiki dirinya. Jadi di kita sekarang tidak ada yang imun atau kebal terhadap hukum. Pak Bimo setuju kan? Setuju? Setuju, udah masuk. Pak setuju kan? Setuju Pak. Jadi mereka mendukung saya Pak. Saya takut juga bintang 3 Pak, nanti saya susah. Sementara itu, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dilakukan melalui reformasi yang berorientasi pada penguatan tata kelola dan digitalisasi. Pemerintah melakukan evaluasi kebijakan tarif serta secara berkala untuk memastikan tarif yang diterapkan tetap relevan adil dan mencerminkan dinamika ekonomi. Kita juga melakukan perluasan sistem Simbara ke komoditas strategis lainnya menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akurasi data produksi dan penjualan. Kita juga melakukan pelaksanaan joint program penerimaan negara antar unit dan antar instansi sehingga potensi penerimaan dapat digali secara lebih optimal. Pemerintah juga mendorong digitalisasi dan simplifikasi sistem layanan PNBP melalui pengembangan sistem terpadu serta pembangunan data analitik dan profil risiko pelaku usaha dan satuan kerja. Dalam konteks penagihan, perluasan penerapan automatic blocking system dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang PNBP. Mungkin kalau kita ngomong digitalisasi, masyarakat akan alergi sedikit ke pemerintah. Karena korteksnya jelek katanya waktu itu ya. Coba Pak Dirjen Pajak jelaskan